duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Baik, shalom. Pagi ini saya minta maaf saudara-saudara karena saya sudah menyiapkan khotbah Israel berkaitan dengan masa Israel dijajah atau dikuasai oleh Yunani. Tetapi saya menemukan kesulitan dalam materi itu karena begini, tidak ada informasi dalam kitab suci. Itu kan peristiwa di masa diam, peristiwa di silent years, di masa diam yang 400 tahun antara Maliaki dan Matius. Itu kan ada masa diam. Nanti kan Yohanes Pembaptis muncul-muncul, tahu-tahu sudah Kaisar Agustus, sudah Pontius Pilatus, sudah Herodes. Itu kan orang-orang pemerintahan Romawi semua. Nah, sangat disayangkan kalau kita bahas Israel lalu lompat-lompat begitu. Ada Israel dalam kekuasaan Yunani. Tetapi saudara-saudara, persoalannya adalah Alkitab tidak memberi keterangan apa-apa. Nah, ini repot bagi pendeta kalau mau menyeberangkan topik ini. Maka secara terpaksa, garis bawahi kalimat ini, secara terpaksa kami harus mencari sumber-sumber non-biblikal atau sumber-sumber di luar Alkitab, tapi memang secaranya begitu. Ya, kita mesti cari secara yang berkaitan dengan Yunani. Dan satu tokoh yang populer ialah The Great Alexander atau Alexander Agung yang sangat populer dalam sejarah. Nah saudara, secara terpaksa kami harus cari informasi-informasi, sumber-sumber non-biblikal, misalnya sejarah. Bahkan saya harus paksa pakai Alkitab Deuterokanonika. Kita yang di Katolik, secara prinsip doktrin kami tidak sepakat dengan Alkitab itu. Tapi secara terpaksa, sekali lagi secara terpaksa kami harus kutip, dan saya kutip cuma kitab Makabe sebenarnya. Tapi jujur, itu pun saya menemukan kesulitan untuk berkhotbah hari ini. Ya, ini mesti jujur nih sama saudara supaya saya jangan terlalu berani berkhotbah padahal tidak matang dalam memahami atau menguasai. Materinya sudah ada, saya siapkan komplit baik di iPad maupun di laptop, so oke. Cuman kok saya rasa kok sulit begitu. Saya belum mampu hanya mempersiapkannya dalam waktu seperti itu. Saya mesti tambah minimal 1 minggu ini supaya minggu depan saya khotbah. Maka saya memilih topik lain. Kita break Israel hari ini. Saya akan bicara dengan topik merdeka. Ya, karena menyangkut kemarin baru 17 Agustus, ya kan? Hari ini baru 18 Agustus, maka suasana kemerdekaan itu sudah terasa. Bahkan sebenarnya tanggal 16 Agustus, suasana kemerdekaan itu sudah terasa. Sampai-sampai ada seorang anak disuruh bernyanyi di depan guru-guru, di depan pejabat dengan semangatnya guru-guru memberitahukan pejabat, ini anak andalan di sekolah kami. Maka anak ini kemudian maju dan bernyanyi lagu kebangsaan. Dia langsung hela nafas baik-baik dan dia berkata, 16 Agustus tahun 45. Guru langsung marah, kamu lagu tidak ada lagu 16 Agustus, ulang satu sana dulu dia. Maka dia ulang lagu yang sama, 16 Agustus tahun 45. Langsung si guru, ini yang terakhir. Kalau salah lo lihat, langsung dia ngomongin ke Pak, dengar dulu. Kata kalau menyanyi habis Pak suka, maka dia menyanyi. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan tanggal 17. Jadi hari ini untuk tidak mengurangi sukacita Anda saya kasih tahu bahwa saya belum mantap menguasai materi Yunani, tetapi khotbahkan. Dan lebih mantap kalau saya kuasai. Kenapa? Karena ini berkaitan secara semua dan itu menarik sekali. Makanya nanti di sana Anda tahu lahirnya Farisi, lahirnya Saduki. Farisi tidak ada di dalam perjanjian lama. Saduki tidak ada di perjanjian lama. Iya. Jadi Farisi, Saduki itu pengaruh Hellenisme semua atau satu budaya Yunani yang luar biasa sampai Alkitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah itu saya bahas minggu depan. Jujur topik itu rumit. Jadi saya harus mempersiapkan lebih mantap. Jadi ada topik lain sebagai pengganti sesuai konteks. Kita sedang bersukacita di negara kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68. Makanya saya dengan anak-anak muda
Kemarin kita merayakannya di Oinesu. Ya, main kastila, main segala macam lah. Sampai ada ibu-ibu yang di Oinesu itu bukan lomba salto. Ibu-ibu saudara-saudara. Dan ibunya sama biar Tuhan yang tahu. Salto ditambah tinggi Oinesu. Betanya dia aduh Tuhan ini sakit. Ibu-ibu tambah tinggi. Sama ibu bisa. Kami merayakan yang Yesus, tapi tanpa materi apa dari materinya ini hari. Amin. Oke, baik saudara-saudara, kita buka Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36 di bawah topik merdeka. Ya. Kalau saudara menemukan ayat ini, saya ajak kita baca silih berganti. Saya mulai lebih dahulu, Bapak Mama saudara ikut dari belakang, lalu ayat 36 kita sama-sama. Saya mulai dahulu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, Bapak Mama. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Baik kekasih Tuhan. Jadi kalau kita melihat konteks ini, Yesus sedang bicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya akan firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah kebenaran yang memerdekakan itu. Makanya kalau kita lihat di ayat 31 dan ayat 32, saudara perhatikan ya, lanjut. Ayat 31-nya bilang begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi tidak semua orang Yahudi tidak percaya. Ada orang Yahudi yang kemudian dalam teks ini percaya kepada apa yang Yesus katakan, percaya kepada pribadi Yesus atau firman yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Makanya Yesus bilang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat 32, firman inilah kebenaran yang dimaksudkan itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memang kalau kita soroti Injil Yohanes, bicara tentang kebenaran yang adalah firman ini, betul, Yesus pernah dalam doanya di Yohanes 17, dia minta supaya Tuhan menguduskan orang-orang yang menjadi pokok doanya itu di dalam kebenaran, dan kebenarannya itu adalah firman-Nya. Saudara lihat ayat berikut ya. Yohanes 17 ayat 17, perhatikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah saudara-saudara, dari firman yang adalah kebenaran ini, menurut Rasul Yohanes, maka kita jumpai juga ternyata dari firman ini kita tahu Allah yang benar. Dari firman ini kita tahu jalan kebenaran. Dari firman ini juga kita mendapatkan janji tentang roh kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan. Perhatikan Allah yang benar dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus dalam doanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dari firman kebenaran juga kita mendapatkan janji, dan janji itu telah dikenapi berkaitan dengan roh kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran inilah yang sanggup memerdekakan orang dari yang namanya dosa. Perhatikan Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi
Tuhan Yesus bilang sama orang-orang Yahudi yang percaya itu, kalau kamu tahu kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya tahu kok orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan merasa paling istimewa. Orang Yahudi ini kan merasa paling rohani. Orang Yahudi ini merasa mereka adalah bangsa yang paling spesial di antara banyak bangsa. Jadi sekalipun saya tidak khotbah Israel, tetapi konteks Israelnya masih tetap disinggung ya. Jadi saudara, bahwa mereka tersinggung ketika Yesus berkata, kamu akan merdeka. Mereka bilang, memangnya kami pernah jadi hamba siapa? Ya kan ada orang yang model begitu ya. Kita khotbah tentang merdeka, dia bilang, Pak Pendeta, tidak salah khotbah kah? Pak Pendeta sedang berkhotbah di orang Kristen yang sejak lahir. Lalu Pak Pendeta ngomong merdeka, ini merdeka dari apa? Nah kira-kira begitulah orang Yahudi dalam konteks ini. Ketika Yesus bicara merdeka, mereka kok tersinggung. Lu maksud apa Tuhan Yesus? Merdeka apa? Memangnya kami ini hambanya siapa? Memangnya kami budaknya siapa? Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Saudara, saya rasa ini orang agak amnesia ringan. Kita kan sudah belajar tentang Israel. Memangnya mereka tidak pernah diperhamba orang. Israel hantar, apalagi Babel 70 tahun. Lalu mereka bilang tidak pernah diperhamba. Ini maksudnya apa? Jadi jelas saudara, yang dimaksud oleh mereka di sini bukan secara sosial atau kenegaraan. Mereka pernah dihantar. Secara sosial, konteks ini saja banyak orang Yahudi yang jadi budak waktu itu. Jadi ternyata yang mereka singgung di sini secara rohani. Makanya mereka bilang, kami keturunan Abraham. Mereka ingat, Abraham adalah bapa segala orang percaya, dan kami adalah bangsa pilihan Allah. Kami adalah bangsa yang istimewa. Kami adalah bangsa yang dahsyat. Kami tidak diperhamba secara rohani. Lalu Yesus bereaksi di ayat 34 sambil berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan jawaban di ayat 34 ini, sebenarnya ini kalau orang Kuba bilang Tuhan Yesus buku di ku. Mereka ini memang betul keturunan Abraham, tapi kalau mereka tidak diperhamba oleh apa-apa, dalam sudut pandang Tuhan Yesus, keyakinan mereka keyakinan palsu. Sebab apa? Alkitab berkata, Yesus berkata, kalau kamu masih bikin dosa, kamu adalah hamba dosa. Jadi jangan sok-sok lah bilang keturunan Abraham. Atau sebaliknya, kalau saya khotbah di kalangan Kristen, Anda jangan tersinggung dan cepat-cepat berkata, Pak Pendeta saya Kristen asli, Pak Pendeta nama saya diadopsi dari Alkitab, Pak Pendeta saya keturunan majelis, Pak Pendeta saudara saya pendeta semua. Tunggu dulu. Yang Yesus maksudkan di sini, diperhamba, diperbudak oleh dosa. Nah, siapa yang sudah berdosa? Tahu soal jemaat? Pendeta siapa yang berani berdiri dan pendeta Yesus sempurna? Tahu soal jemaat, langsung pendeta aja. Saya kan berbarang-barang di penjara toh, LP dan Fuy. Altar call orang maju orang berapa? Ada senior pendeta yang saya kenal juga maju. Loh, ini saya punya tim pelayanan yang terselubung. Maksudnya Iko harus mendaftar nama. Kan masuk penjara harus daftar sahabat ini. Kalau di khotbah saya langganan di sini. Setelah saya tanya, ada dulu ini orang yang masih sekolah minggu di sedang khotbah. Bilang dikit apa? Ada yang siapa? Tidak pas, saya sudah 2 tahun. Kasus macam-macam. Orang mendoi 110 juta. Pandita. Pendeta segala gitu. Dan orang Kupang ini pandita. Bapak pandita tipu orang 110 juta. Tipu doi jemaat seret maksud saya. Jadi jemaat yang dikurang gitu. Iya tuh. Saudara pernah baca Quran? Pendeta muda mati di kali. Ada di Kupang saya. Ibadah kita tahu buku tangan angkat tangan haleluya kade. Pandai saudara-saudara. Nah Yahudi ini mau sok-sok mau seolah-olah pasang diri dan saya. Kamu tunggu dulu. Yesus bilang maksud siapa yang berbuat dosa diperhamba oleh dosa. Maka topik merdeka secara khusus pagi ini
Saya mau bicara sekali lagi penguatan. Betul, negara kita sudah merdeka 68 tahun. Tetapi saudara-saudara, banyak orang di negara yang merdeka 68 tahun ini, bahkan mungkin dalam gereja, belum dimerdekakan dari dosa. Menurut saya, penjajahan Belanda tidak ada apa-apanya dibanding dengan penjajahan dosa. Makanya saudara-saudara, pagi ini kita akan soroti lebih khusus tentang bagaimana Yesus memerdekakan kita dari dosa. Makanya pokok utama dari ayat itu saya lihat di ayat yang ke-36. Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak di sana Yesus ya, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak bisa tidak, kita harus dimerdekakan dari dosa. Dan yang sanggup memerdekakan kita dari dosa hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Di Alkitab ada sejumlah ayat yang secara terang-terangan ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberi keterangan bahwa kita harus dimerdekakan dari dosa, bahwa dosa yang menjajah kita itu harus dikalahkan dan kita harus dimerdekakan. Perhatikan ayat-ayat berikut. Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayatnya yang ke-22 dari Roma 6. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ada ayat-ayat yang secara jelas memberi keterangan harus dimerdekakan dari dosa. Berarti dosa dengan kata lain adalah penjajah manusia yang lebih sadis dari penjajah manapun yang pernah menjajah Indonesia, menjajah Israel atau manapun. Dosa jauh lebih jauh. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 poin yang akan saya seberangkan pagi ini kepada Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat Tuhan semuanya. Yang pertama, kita perlu bertanya dulu, apa itu dosa? Nah, ini dia. Ya. Nah, dosa ini saudara ada banyak kata sih. Dari kata Ibrani yang banyak, dari kata Yunani juga banyak. Tapi ada 2 kata yang paling populer yang memiliki arti yang sama berkaitan dengan dosa. Dari kata Ibrani namanya khata. Kalau dari bahasa Yunani namanya hamartia. Ya, makanya di sekolah teologi ya, ada satu mata kuliah, satu doktrin yang namanya hamartiologi, ilmu atau doktrin atau ajaran tentang dosa. Jadi hamartia atau kata ini dia punya arti secara lurus ialah meleset dari sasaran. Seperti olahraga panahan, saudara lihat gambar berikut ini. Harusnya sasaran bisa dihantam dengan kepala. Jadi itu meleset dari sasaran, saudara. Jadi kalau olahraga panahan atau menembak misalnya, orang ada target yang ditembak tapi mereka hantam kepada target yang salah. Jadi dosa artinya meleset dari sasaran yang Tuhan mau. Jadi sasaran Tuhan tentu kebenaran, ya. Untuk kebenaran mereka pasif, itu dosa. Tapi untuk yang salah mereka aktif. Ya, ini dosa. Sebenarnya definisi dosa sederhana saja. Untuk yang benar-benar, yang kudus, yang alkitabiah, yang Tuhan mau, pasif. Tapi yang bukan Tuhan mau, yang foe berat, yang sesuai Alkitab, yang salah-salah itu dong pun gairah besar. Aktif, itu tindakan nyatanya terlalu nyata. Saya nangkap maksud saya, itu dosa. Bahwa Tuhan ini mulu mati. Tapi kalau orang nama hidup, bahwa Tuhan ini mulu kayak sonada daya. Ada orang pikir gereja ini mulu sonada daya. Bahwa tentang perkembangan gereja ini mulu mati. Tapi kalau omong orang berumah tangga penduduk berdiri, omong orang pembini pun kurang, omong orang segala pakaian orang masuk saudara RB lah. Pertanyaan itu ada mana yang berbeda ya? Dia RB. Jadi mulu berat ya. Langkah kaki mau pergi gereja sama kayak gantung timah. Berat memati. Tapi kalau lebih pesta kok ke kiri poin kaki. Dia akan ke kiri dan orang tak ada di got. Terus kok ke kiri. Langkah di gereja berat, kira-kira begitu, itu dosa. Yang benar-benar pasti semua. Tapi kalau yang salah dia paling cepat. Yang sudah ada hujan, sudah ada angin, hanya bikin enak pagi, paling cepat, itu dosa.
Nah saudara, makanya dalam zaman perayaan misalnya Nabi Yesaya melihat dosa ini telah begitu buruk, saudara-saudara, sehingga orang yang dijajah oleh dosa ini kemudian merasa bahwa apa yang baik itu dianggap jahat, tapi yang jahat-jahat dia anggap baik. Apa yang benar dia anggap salah, yang salah dia anggap benar, yang pahit dia bilang manis, yang manis dia bilang pahit. Orang aja bilang pigareja, dia bilang wah kan pigareja. Tapi orang aja dengar pakai jalan-jalan soal jumpa, nah ini baru betul. Pigareja itu salah, jalan-jalan yang tidak ada ujung pohon, minum mabuk, apa ini baru betul. Lihat ayat ini ya. Yesaya 5 ayat 20 dahulu. Perhatikan. Kondisi dosa seperti itu membuat orang pasif terhadap Tuhan dan aktif terhadap yang salah. Dan kadang-kadang dalam kondisi ini orang merasa dia pintar. Perhatikan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Kalau orang yang jahat, nah itu berbahaya. Itu bernyambung di telinga. Ini baru topik yang enak dibahas, ya. Dan kebaikan itu jahat. Tapi kalau orang ajak baik, istri tahu dia yang papa berhenti rokok, berhenti mana, dia tak beres, dia anggap ini istri maksud kalau dia baik ini, dia anggap jahat, ini dosa bikin. Orang nasihat selalu kalau berubah sayang, setelah mati lebih lama. Ya toh, mana ini lah, anak meski sedikit, nah sudah ada papa ya, mati cepat ini. Tapi ada orang yang boleh bagi dia rasa dia pintar, mentang-mentang dia yang punya penghasilan, punya gaji, lu tahu apa? Saudara hati-hati, saya jelaskan lebih dalam di sini. Lanjut dikatakan, mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang itu anggap gelap, yang pahit itu anggap manis, dan manis menjadi pahit. Dan celakanya mereka rasa kondisi ini mereka pintar. Lihat ayat yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Dosa begitu kekasih Tuhan. Doanya ada bikin dosa, belum sangka dan cerdas. Doa ada bikin sesuatu yang aktif terhadap kesalahan, pasif terhadap kebenaran, menyakiti hati Allah. Tapi dia bilang ini anak gaul yang begini kupang itu mus goyangannya kayak gini, goyangan agak sini-sini metropolitan. Makanya zaman pelayanan Yeremia ada sungguh bodoh umatku. Mereka itu anak-anak tolol semua. Mereka pintar bikin dosa, tapi bikin baik mereka tidak tahu. Perhatikan Yeremia pasal 4 ayat 22. Ya, kasus senada dihadapi oleh nabi berbeda. Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ya saudara, ada orang yang sampai sadar ini dosa telah bikin dia punya hidup rusak, tapi dia sangka dia pintar, dia sangka dia berkelas, dia sangka dia hebat, dia sangka dia tahu Anda sedang terjajah. Bikin dosa kosong pintar. Orang di mata teman kantor, kawan kau, orang dia tahu keren, dia udah mulunginya dia omong bilas ikut dia. Dan Anda ini pintar di hadapan Allah ini tolol. Tolol ini bodoh itu. Nah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara, dosa ini membuat orang bisa bertopeng sedemikian rupa sehingga kelihatan saleh. Di hadapan orang dia boleh kelihatan saleh, tapi di hadapan Tuhan ini orang ini busuk. Makanya Tuhan Yesus bilang sama orang Farisi, kamu seperti kuburan berlapur putih, yang di luar kelihatan putih, bagus, gagah, cantik, luar biasa, di dalam tuh busuk, tulang belulang. Makanya zaman pelayanan saya dan kesalehan seperti kain kotor. Ini ayat yang sering saya tunjukkan bagi Anda semua. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apa itu kain kotor? Pembalut wanita jarang itu. Dan Yesaya mengatakan bukan kesalahan, kesalehan. Anda bayangin, kalau kesalehan saja sudah seperti kain kotor, kesalahan kain apa? Ini yang kotor, sini kesalehannya. Jadi ada orang yang dikuasai dosa, bisa berpura-pura saleh, bisa berpura-pura pintar, so anggap diri lebih benar dari orang, memandang rendah semua orang lain, dan menganggap dirinya paling top, saudara-saudara. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman Paulus dulu belum jumpa Yesus. Paulus itu kan begitu.
Paulus ini kan orang Farisi, saudara-saudara. Ya, minggu ini saya singgung, minggu depan saya juga masih singgung Paulus. Karena minggu depan saya bahas tentang lahirnya Farisi di dalam konteks Yunani itu. Nah, saudara-saudara, Paulus ini kan Farisi. Dan menurut Paulus, sebelum jumpa Yesus, menganggap diri benar. Dan Paulus berkata apa? Untuk taat hukum Taurat, Paulus begini, saya tidak bercacat. Wow, ini belum jumpa Yesus. Ada di ayat ketiga, ayat 4 sampai 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk ini teguran keras bagi orang-orang yang terlalu sombong dengan Yudaismenya. Paulus berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Paulus bilang begini, aku lebih lagi. Dalam hal apa? Saudara lihat dia punya Israel yang asli sekali. Disunat pada hari ke-8. Orang Yahudi itu begitu. Hari ke-8 susunan. Apa lagi? Dari bangsa Israel. Dari mana lagi? Suku Benyamin. Paulus itu suku Benyamin. Ya, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus itu Farisi. Sudah lihat ayat yang ke-6. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi saudara, memang Paulus belum jumpa Yesus justru merasa diri sempurna. Belum jumpa Yesus justru merasa diri tak bercacat. Tapi Anda tahu ketika jumpa Yesus, Paulus bilang apa? Paulus ketika saudara Yesus begini, dari semua orang berdosa, beta yang paling berdosa. Anda bayangkan ini kontras yang begitu luar biasa. Dulu kalau jumpa Yesus, aku tak bercacat. Sujumpa Yesus baru tahu diri betapa kudusnya dia dan betapa berdosanya aku. 1 Timotius 1 ayat 15-16. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini tulisan Paulus kepada anak didiknya, anak rohani. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Paulus bilang apa? Akulah yang paling berdosa. Dulu kalau jumpa Yesus, Paulus begini, kalau urusan hukum Taurat ini, Paulus sampai ada cacat. Jumpa Yesus ada di hadirat Allah, dia lihat betapa kudusnya Tuhan itu dan betapa berdosanya aku. Sampai dikasih keluar ini kalimat, Yesus datang cari orang berdosa, dan di antara semua yang berdosa, beta paling berdosa. Untuk apa dia disebut orang paling berdosa? Untuk jadi teladan buat kita. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasih amin, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, sadar sekarang, dulu tak bercacat. Nah itulah saudara-saudara, orang kalau masih diperbudak oleh dosa, dia ada bengkok-bengkok, ada sangka di mana. Jadi Anda hati-hati ya. Kalau kecenderungan merasa diri benar, terus dia sampai Anda ada nanti udah dosa. Saya pernah merasa, ya sampai lu Farisi. Contoh Farisi yang lain lagi ya, saudara lihat Yesus kasih perumahan. Lukas 18 ayat 9 sampai 18 ayat 9. Tuh Yesus juga begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Anggap orang semua salah, dia paling benar. Mungkin karena kalau konteks sekarang merasa su badan pengurus gereja, merasa su apa, su pelayanan, su singer, atau su khotbah atau apa. Kadang-kadang merasa diri terlalu anggap enteng orang. Menurut saya, orang yang rohani semakin kenal Tuhan semakin tunduk, semakin kenal Tuhan semakin merasa tidak ada apa-apa, semakin kenal Tuhan semakin merasa dirinya hamba Allah dan bukan bos, dan bukan rasa diri lebih benar dari orang. Amin. Makanya betul pendeta juga kadang-kadang mau doa, Tuhan minta ampun dosa lu. Ya, betul kata-kata yusahlah, pikiran yang negatif atau apa. Saudara sudah tahu, Tuhan Allah tahu. Jika ada pendeta semula buku dada, saudara sudah berilustrasi awal cerita kisah nyata yang ditemui semua. Pendeta tipu orang, pendeta berzina, banyak. Ini ada orang yang mulai begini, Tuhan Yesus bilang begini. Lanjut di ayatnya ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi lagi. Ya, dan yang lain pengungut cukai. Farisi ini kaum rohani awal. Lanjut
ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Apa? Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini bukan hanya puji diri di hadapan Allah, sibuk salah orang di dalam doa. Bayangin, dalam doa saya bisa hantam orang. Ini orang terlalu aneh, terlalu sombong rohani. Beta bukan pernah orang tuh mana tuh, Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Bapak terima kasih bisa melayani. Bapak terima kasih kau masih bisa di gereja. Bapak terima kasih ini kau yang dipakai pagi di Bapak. Satu soal Tuhan yang bukan perampok, berasa, bukan saudara. Anda tolong periksa hati ya. Saya tahu beta orang kenal Tuhan tambah memiliki hati hamba. Paulus tambah kenal Tuhan tambah rasa saudara apa. Jadi kalau mulai kenal Tuhan, mulai petantang, petenteng, tong-tong. Saya curiga orang-orang yang tong-tong begini. Jangan-jangan penjual tenteng gitu. Saudara, jadi ternyata Yesus melanjutkan dan berkata bilang begini, ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini orang kebiasaan rohani luar biasa. Apalagi memberikan 1/10 dari segala penghasilan 2/10 lancar. Apalagi, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bagaimana penilaian Kristus? Ayat 16. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yang mana? Si pemungut cukai, yang tahu diri dia penagih pajak, kerja di kantor pajak, toh pemungut cukai. Dia tahu diri Tuhan yang berdosa, mau sombong apa, harta punya semua ada, sama Tuhan lebih tahu beta dibusuk. Lalu datang ke berserah daripada dipuji-puji diri. Yesus bilang yang benar ini pemungut cukai, orang berdosa yang tahu diri, dan yang merah itu dan orang lain itu tidak. Yang mana? Yang tadi sombong, dia sangka dia benar, dia sangka dia hebat, dia sangka dia lebih baik dari orang. Yesus bilang satu saja betul, yang betul dia tahu diri, merendahkan diri. Makanya Paulus ngerti itu. Paulus bilang aku orang berdosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kalau saudara lihat ini, dengar baik-baik, ini bukan hanya urusan Farisi atau Yahudi atau orang Yunani dan lain sebagainya. Sebab kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan ini. Perhatikan, Roma 3 ayat 9 sampai 18 lalu ayat 23. Jadi bagaimana? Kata Paulus, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas darah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Lanjut, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lanjut, semuanya telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sampai di sini. Dalam sudut pandang saya dan saudara, kan ada orang yang sudah tahu Yesus tapi baik mau mati, kasih zakat, ya dong, kasih apa lagi, amal-amal tertentu. Itu kan kacamata saya dan saudara. Dalam sudut pandang Allah tidak ada yang namanya keturunan Adam dan Hawa berdosa semua. Kita semua orang berdosa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa, saya pernah jelaskan. Memang kita tidak ikut makan itu buat terlarang di Taman Eden. Tapi Bapak Mama saudara tahu bahwa Adam adalah wakil dari manusia. Maka ketika Adam bikin dosa-dosa dan diperhitungkan kepada semua keturunannya. Sama kayak timnas Indonesia, timnas Malaysia main bola, timnas Indonesia kalah. Bukan hanya timnas yang kalah, bangsa Indonesia akan kalah semua. Begitu. Jadi Adam bikin dosa, ketong semua yang adalah turunan Adam dan Hawa diperhitungkan dosa itu. Maka tidak bisa tidak kita semua orang berdosa. Namanya turunan Adam dan Hawa. Ya, kemudian kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Maka ayat 23, Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita tidak bisa hanya orang Israel, orang Yahudi. Kita semua sama orang berdosa. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan karena kondisi ini kita semua dilahirkan, kita memiliki yang namanya original sin, dosa asal. Jadi kalau ada orang agama tertentu mengatakan ada satu teori tabula rasa atau apa itu, dilahirkan anak kecil itu sudah ada dosa, omong kosong, itu agama lain. Orang Kristen yang percaya dalam kandungan sudah ada dosa. Anda perhatikan Mazmur, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bahkan pemazmur sekelas Daud pernah berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya saya boleh anak kecil itu tidak dibawa kepada Yesus. Mereka ini kan betul orang berdosa, turunan Adam dan Hawa. Benih yang ada di dalam mau nikah sah dengan bapak, itu anak-anak yang mesti dibawa kepada Allah. Anak monyet tanpa diajar dia akan melakukan kebiasaan monyet. Anak kambing tanpa diajar akan melakukan kebiasaan kambing. Anak orang berdosa, Anda soal ajar dia bikin dosa, percaya dia akan tahu buat dosa. Kenapa? Ada tabiat itu, saudara-saudara. Ya, lanjut. Makanya kalau ada yang bilang dia tidak berdosa dengan bapak, itu orang justru sedang melakukan dosa. Dosa apa? Dosa penipuan dengan bapak. Jika ada orang lain yang keturunan Adam dan Hawa dia bilang beta sedang berdosa, pada saat dia bilang saya tidak berdosa, sebenarnya dia sedang melakukan dosa. Dosa apa? Dosa tipu. Tipu siapa? Tipu diri. Perhatikan ini ayat. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi saudara-saudara, tidak ada orang yang lahir sempurna. Semua kita ini dibungkus benih dosa. John Calvin bilang kita sedang dibungkus benih dosa. Makanya kalau anak kecil dibawa ke gereja, bagus itu. Dan anak-anak saudara-saudara simpan di rumah sebab sekolah minggu, bawa. Mereka perlu jumpa Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dosa apa? Saudara, saya mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, ada 3 jenis kematian. Ada mati rohani, ada mati jasmani, ada mati kekal. Ya, kalau mati jasmani terpisah dengan tubuh dengan roh. Mati kekal itu neraka. Mati rohani terpisah dengan manusia dengan Allah. Makanya pada waktu Tuhan dan Adam dan Hawa kalau makan buah ini kamu mati. Waktu mereka makan jasmaninya tidak mati, tapi diusir keluar dari Taman Eden, terpisah dengan Allah. Itulah mati rohani. Ya, jadi mati rohani seperti ini Paulus tidak tulis kepada ayat ini. Ini orang-orang yang hidup, yang sudah kenal Tuhan, dan Paulus kasih ingat kembali dulu waktu belum kenal Tuhan, waktu belum diperdamaikan melalui Kristus. Kamu mati semua. Mati apa? Mati rohani. Jadi ada orang yang secara jasmani jalan ke sana kemari, tapi secara rohani dia mati. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar ayat Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat kita terpisah dengan Allah itu dosa. Makanya perlu kalau mau datang di hadapan Allah minta ampun dosa dulu. Takutnya berdoa sampai keok, jawab. Makanya saya pola pelayanan doakan orang sakit. Saya bilang penyembuhnya Tuhan, ya. Dan memang ada dosa yang menyebabkan sakit, ya. Walaupun tidak mutlak. Tapi Anda yang bikin dosa belum sakit-sakit, ingat, Anda lolos dari sakit-sakit itu. Tapi kalau Anda tidak diberkatkan, Anda tidak lolos dari neraka. Ya, aja bikin Anda lebih beruntung. Ini bikin dosa masuk sakit. Orang lain sakit, iya. Dari sakit Anda lolos, neraka Anda selalu lolos. Pilih mana? Lebih sakit di sini lalu bertobat masuk surga, atau di sini lolos atau neraka? Makanya ada orang bilang lebih baik hidup di dunia, ya, seperti Tuhan itu ada dan mati Tuhan sudah ada, daripada hidup ke Tuhan sampai ada, tahu-tahu mati ketemu Tuhan. Kita bukan kedua-duanya. Kita percaya hidup mati Tuhan ada, jadi hidup baik-baik. Amin. Terpisah dengan Allah. Dan kalau dosa sudah jajah kita, ini akibat dosa. Saudara dengar baik-baik, saya ngomong kan. Siapa di antara ketong yang semua baik? Omong kosong, semua mau baik. Semua ketong punya masa lalu buruk. Ya. Ada suami-suami yang mungkin pernah jatuh perselingkuhan berkata,
Kita sudah mau selingkuh. 2-3 bulan kuat, 4 bulan kuat, 5 bulan kuat. Tak boleh. Godaan selingkuh itu mulai ada lagi. Ada yang lebih semua berhenti rokok. Awal baik, lama fawel. Ada yang berhenti mabuk. Lama berhenti tak boleh komat lagi. Saudara tahu itu kenapa? Atau Anda secara bersama orang bernama, lama-lama tergoda orang bernama juga. Anda tahu kenapa itu? Jawabannya karena dosa ini sudah menjajah Anda sampai Anda memang mau baik, tapi itu dosa sudah mau baik. Makanya sekalipun Anda mau baik, apa yang Anda buat tetap tidak baik. Dan waktu Anda melakukan itu, sadarlah, bukan kamu lagi, tetapi dosa yang di dalam kita yang mengantar kita kepada kejatuhan, kegagalan itu. Dan Paulus pernah mengalami ini. Sehingga dalam Roma 7 ayat 15 sampai 21 ayat 15 Paulus bilang begini, perhatikan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita ni mau yang baik, ngomong yang sopan-sopan, yang suami sahabatnya, wah ma ex makan balik. Kalau begitu suami mau yang baik, yang sopan, yang enak. Maka punya darah aja begitu, wah cek desa. Lu kerja di mana? PT PAL, Palpipal datang loh. Bukan PT PAL yang lalu PT Palpipal datang. Dia mulai belajar memiliki pengendalian diri. Tetapi kadang-kadang itu sudah dosa ini, saudara-saudara, membuat kita melakukan apa yang tidak kita kehendaki, bahkan yang kita benci. Itu yang terjadi. Berarti Anda sedang dicacau oleh dosa kalau mulai begitu. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 16. Perhatikan. Jadi kalau aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sudah dengar baik. Dosa itu kalau jahat. Anda mau baik sebenarnya, tapi Anda lebih periksa diri. Berapa lama Anda tahan? Karena orang yang menyala-nyala mau melayani Tuhan, mau lama drop lagi, jatuh lagi, terikat lagi, berkubang lagi. Lanjut ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 20. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Paulus pernah mengalami ini. Kita mau baik, kok sedang terjajah. Anda harus dimerdekakan dari dosa. Kalau tidak, kondisi ini akan monoton. Begitu terus. Nah, saudara-saudara, poin yang berikut ialah, sudah lihat komentar William Barclay berkaitan dengan ini. Barclay mengatakan begini: orang yang berbuat dosa itu tidak berbuat apa yang dia sukai, melainkan dia berbuat apa yang dosa sukai. Lanjut. Ya, orang dapat membiarkan suatu kebiasaan mengikat dia sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa terlepas daripadanya. Ya, terikat pornografi, terikat kelet, susah terlepas. Ayat yang bagian berikut. Dia dapat membiarkan suatu kesukaan atau kebiasaan menguasai dia sepenuhnya sehingga dia tidak bisa hidup tanpa itu. Saat hari soal mabok, soal bisa harus mabok. Ayo terikat. Lanjut. Dia bisa membiarkan suatu sikap mengawal terhadap kesukaan hati sendiri sehingga dia menjadi tidak berdaya lagi untuk lepas dari itu. Lanjut. Akhirnya saudara, dia bukan hanya benci. Dulu dia benci, lama-lama dia jadi cinta dosa. Akhirnya dia sampai pada suatu keadaan seperti yang dikatakan oleh Socrates, di mana dia mencintai dan sekaligus membenci dosa. Karena lama dijajah. Orang Indonesia di Belanda jajah. Tapi kalau Belanda yang mana, yang pro Belanda paling banyak. Dulu kan jajah, kita salah satu fans berat tim orangnya. Waktu kalah dari Spanyol, dia terganggu di KKR 10 hari di Malang. Hari ke-10-nya pas final Piala Dunia, cuma 1-0. Dan itu sangat mencengkelkan. Dulu waktu jengkel, yang merdeka Belanda jajah ini. Sekarang kalau Belanda waktu saya. Nah begitu sudah, terlalu lama karena jajah. Dulu benci, lama-lama cinta. Dosa
kamu kalau aku becek, lama-lama su akrab. Benci cuma Yesus sudah, benci merindu juga dosa begitu. Dosa terlalu jahat sudah. Kalau dia jajan Anda sampai kadang-kadang mulai mencintai dia kembali. Saking lama yang terjajah. Maka tidak bisa tidak. Topik kita hari ini. Yang poin yang ketiga, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Yohanes pasal 8 ayat 36 tadi dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, pada kondisi tadi terlalu parah, semua kita tidak lolos, termasuk yang balas sidang. Kalau tidak dimerdekakan, ancam putar balik lebih banyak daripada mau membenarkan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Petrus menyebutnya dengan istilah menebus dan dibayar bukan dengan perak atau emas, tapi darah yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara, bangsa ini merdeka. Ada banyak darah pahlawan tercurah. Tetapi kalau mau merdeka dari Yesus dari dosa, hanya darah Yesus yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Tidak bisa merdeka dari dosa dengan darah pahlawan, dengan darahnya Sudirman, darah Diponegoro, apa darah Sondai, tidak bisa. Hanya oleh darah Yesus Kristus. Dan kalau ngomong tentang darah Yesus ini, saya minta selalu, saudara hanya bilang, oh iya apa pas-pasnya darah Yesus. Ya saudara, indahlah darah Yesus, selalu sedih, menangis. Tapi saya mau kutip beberapa tanggapan para ahli yang meneliti bagaimana darah yang tercurah. Bukan hanya di Golgota, mulai dari pencambukan saja sudah parah, saudara-saudara. Perhatikan pencambukan ini. Ya, William Hendrickson mengatakan, perhatikan. Cambuk Romawi terdiri dari dalam kayu yang pendek yang diberi beberapa tali kulit yang ujungnya dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau kuningan atau potongan-potongan tulang yang diruncingkan. Jadi Anda jangan pikir cambuk itu pakai tali kosong. Itu cambuk yang pakai cambuk Yesus itu ujungnya itu ada timah, kalau bukan kuningan, kalau bukan yang namanya tulang-tulang yang diruncing. Ada yang mengatakan bentuknya seperti mata pancing. Ada pernah nonton film The Passion of the Christ? Sebelum mereka hantam Yesus, mereka hantam meja saja kayu terlepas, apalagi daging pasti hancur. Jadi Anda jangan pikir Yesus memerdekakan Anda main-main. Dia sungguh-sungguh mau Anda merdeka sampai dia tidak hancur demi saya dan saudara. Ya, lanjut. Lalu Hendrickson mengatakan pencambukan diberikan terutama pada punggung korban yang ditelanjangi dan dibungkukan. Biasanya 2 orang dipekerjakan untuk melaksanakan hukuman ini. Yang seorang mencambuki dari satu sisi, yang lain mencambuki dari sisi yang lain. Anda tahu algojo yang mengeksekusi adalah orang-orang yang mungkin badan besar dan sangat jengkel Yesus waktu itu. Mereka hantam tidak main-main. Gagang pendek, 3 cabang. Nah, tidak tahu dia taburan kuningan, dan itu ada berapa banyak. Andai kata cuma 3, maka bisa jadi Yesus mengalami sekitar 120 lubang, 40 kali toh tanah fado dikali 3. Nah, kalau lebih dari 3, rusak berat itu tubuh. Rusak berat itu tubuh. Perjuangan yang memerdekakan kita dari dosa jauh lebih dahsyat dari perjuangan pahlawan di negeri ini. Saya tidak sedang meremehkan, saya menghormati bahwa ada pahlawan-pahlawan yang sudah berkorban luar biasa di negeri ini. Tetapi untuk masalah dosa, hanya satu pribadi yang namanya Yesus. Tambahan dari Hendrickson, dengan akibat bahwa daging yang dicambuki itu kadang-kadang koyak atau sobek sedemikian rupa sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam kadang-kadang bahkan isi perut dan organ bagian dalam menjadi terbuka dan terlihat. Teolog lain, William Barclay mengatakan pencambukan Romawi adalah suatu penyiksaan yang hebat. Korban ditelanjangi, tangannya diikat ke belakang, lalu ia diikat pada suatu tonggak dengan punggungnya dibungkukan sehingga terbuka terhadap cambuk. Lanjut. Lalu Barclay mengatakan cambuk itu sendiri adalah suatu tali kulit yang panjang yang ditaburi dengan potongan-potongan tulang dan butiran-butiran timah yang runcing. Pencambukan seperti itu selalu mendahului penyaliban, dan pencambukan itu menjadikan tubuh telanjang itu menjadi carikan-carikan daging mentah dan bilur-bilur yang meradang dan berdarah. Lanjut. Ada orang yang mati karenanya, dan ada orang yang kehilangan akalnya atau menjadi gila karenanya, dan sedikit orang bisa tetap sadar sampai akhir pencambukan. Hebatnya Yesus kita sabar. Dia tahan sampai naik ke Golgota. Anda tahu Yesus naik ke Golgota dalam kondisi apa? Ancur-ancur semua. Bahkan Leon Morris mengatakan bukan hanya ancur-ancur, itu bubur itu kayak bubur.
supaya bubur dan spiko itu kayu kasar lagi. Lewat mana? Hampir 1 kilo lebih via Dolorosa, jalan sana. Lanjut, lewat mana sudah pencambukan darah, suatu peristiwa yang brutal. Hal itu diberikan dengan sebuah cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit yang masing-masing diberi potongan-potongan tulang atau logam. Itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Gambar cambuknya, ya. Cambuk model begini kalau kena badan apa tidak hancur. Sudah lihat ini gambaran orang dicambuk sampai kaki keluar itu. Lanjut, ya. Orang dibungkukkan lalu dicambuk seperti itu, dua yang melaksanakan itu. Ya, lanjut. Ini kan daging semua.